Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan bagian ini kita akan bahas salah satu aliran atau pemikiran-pemikiran yang berbahaya yang disebut dengan al-batiniyah, yaitu kebatinan ya. Yang dimaksud dengan kebatinan sini adalah mereka menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an maupun hadis-hadis Nabi dengan tafsir kebatinan. Itu mereka meyakini bahwasanya setiap nas dalam Al-Quran itu ada makna zahir dan ada makna batin. Adapun makna zahir sebagaimana yang dipahami oleh fuqaha, oleh orang-orang awam secara umum. Namun di setiap makna zahir itu ada makna batin, yang tentunya mereka menganggap ini bagian daripada takwil, tapi takwil yang salah tentunya. Sehingga ketika dikatakan setiap ayat ada makna batinnya, maka masing-masing memiliki takwil sendiri-sendiri sesuai dengan kemaslahatan kelompoknya. Sehingga terjadilah tafsiran liar terhadap makna-makna batin yang tidak nyambung sama sekali dengan lafaz zahir. Oleh karenanya ini maksud dari kebatinan ya, atau batiniyah. Secara istilah sebagaimana disebutkan oleh Al-Ghazali dalam kitabnya Fadhaih Al-Batiniyah, yaitu rusak-rusaknya al-batiniyah. Itu Al-Ghazali punya buku judulnya Fadhaih al-Batiniyah. Itu dia membongkar tentang aib-aibnya al-batiniyah. Dia mengatakan bahwasanya semua batiniyah meyakini Al-Quran itu hanyalah simbol-simbol ada atau sandi-sandi terhadap hakikat makna tertentu. Jadi makna zahir itu hanya sekedar simbol-simbol yang menunjukkan atau sandi-sandi yang menunjukkan kepada makna batin. Semua firqah batiniyah meyakini akan hal tersebut. Dan firqah-firqah batiniyah sangat banyak. Oleh karenanya firqah batiniyah ini ya didominasi oleh Syiah dengan berbagai macam kelompoknya. Demikian juga sebagian Sufiyah yang gulu ekstrim biasanya juga terjerumus dalam tafsir batin ya. Sufiyah juga kalau sudah ekstrim biasanya juga terjerumus dalam tafsir batin untuk mendukung keyakinannya ya. Baik. Adapun kenapa kita perlu mempelajari tentang firqah-firqah batiniyah, ada beberapa poin saya sebutkan di sini ya. Yang pertama, bahwasanya firqah-firqah tersebut sudah ada sejak bahkan abad ketiga ya. Abad ketiga sudah ada. Jadi mereka sudah lama muncul. Sudah abad ketiga. Dan mereka masih ada sampai sekarang ya. Sebagiannya sudah sirna, sebagiannya masih ada. Sebagiannya masih memiliki daulah, kekuasaan, pemerintahan, dan sebagian sudah hanya sekedar pemikiran, hanya sekedar kelompok-kelompok memiliki pemikiran. Sehingga mengenal sejarah mereka itu penting. Kemudian yang kedua, firqah-firqah tersebut bahkan sempat memiliki kerajaan dan kekuasaan. Sampai sekarang masih ada seperti Nusairiyah. Nusairiyah seperti Rusia. Rusia itu dipimpin oleh firqah batiniyah namanya Nusairiyah. Firqah Nusairiyah. Bashar Asad itu keyakinannya Nusairiyah dan itu firqah batiniyah Syiah. Dahulu juga ada daulah seperti daulah Fatimiyin atau daulah Ubaydiyin yang sempat menguasai Mesir ya di abad keempat ya, yang terkenal dengan kekejamannya. Kemudian juga ada namanya Daulah Al-Qaramitah yang di Bahrain yang pernah membunuh 30.000 jamaah haji kemudian mencuri Hajar Aswad. Itu juga dari batiniyah. Nanti akan dijelaskan apa sejarahnya. Jadi mereka kejam. Ini makanya kita bilang mereka sempat memiliki kerajaan rian yang memiliki kekuasaan yang sangat luas. Ubaidiyah atau Ubaydiyin Daulah Fatimiyah kuasanya sangat luas, menyaingi khilafah Abbasiyah. Kemudian kejahatan-kejahatan yang mereka lakukan, pembunuhan-pembunuhan yang luar biasa. Mereka menganggap golongan dua mereka kafir, sehingga mereka membunuh seenaknya. Kemudian kita perlu juga mengetahui di antara bahaya batiniyah, yaitu batin dijadikan oleh kaum liberalis untuk melegalkan tafsir hermeneutika. Nur Khalis Majid ketika
melegalkan tafsir hermeneutika, ia mengatakan bahwasanya tafsir dengan takwil atau tafsir dengan makna batin ini bukan hal yang baru dalam Islam. Maka dia sebutkan di antara dalil tentang bolehnya tafsir kebatinan sebagaimana yang dilakukan oleh Ibnu Sina, yaitu tafsirnya para filsuf yang mereka mengatakan bahwasanya zahir pada ayat ini tidak harus dipahami secara zahirnya. Seperti misalnya ada surga, ada neraka, jangan dipahami secara zahirnya. Kata dia, sesungguhnya Nabi tahu bahwasanya bukan ini hakikatnya, tetapi ini disampaikan berupa kedustaan untuk orang awam supaya mereka sadar. Karena kalau tidak dibuat lafal-lafal begini mereka tidak sadar. Tapi hakikat dari lafal-lafal seperti itu bukan itu. Bukan itu. Dan itu filsuf seperti Ibnu Sina. Dan dia menyebut Ibnu Sina. Sebagaimana Ibnu Sina ketika menafsirkan dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat tentang jasad dibangkitkan kembali, kata Ibnu Sina, enggak, jangan ambil zahirnya. Karena zahirnya tidak masuk akal. Tapi yang dimaksud adalah kebangkitan ruh. Jadi para filsuf seperti Ibnu Sina, Al-Farabi, dan yang lainnya, mereka sudah terbiasa dengan tafsir kebatinan. Ya, tafsir di luar pada konteks, tapi tafsir bukan tekstual, tapi tafsir apa konteks? Kontekstual. Seperti yang disebut dengan Jibril alaihissalam adalah al-aqal fa'al. Kemudian juga Ibnu Khalis Majid berdalil dengan firqah-firqah kebatinan. Dan mereka firqah-firqah kebatinan itu memiliki tafsir-tafsir batin ya, yang di luar daripada teks zahir daripada ayat-ayat. Oleh karenanya dengan demikian sejarah tentang bolehnya menafsirkan secara kebatinan itu sudah ada sejak dahulu. Oleh karenanya di zaman sekarang kalau ada para liberalis atau pluralis yang menafsirkan teks-teks Al-Quran dengan tafsir kontekstual yang mereka namakan hermeneutika, yang tidak nyambung dengan zahirnya, maka itu hal yang biasa. Itu hal yang biasa. Sehingga dia ingin melegalkan tafsir hermeneutika dengan menjelaskan sejarah Islam sudah ada. Padahal itu semua sejarah-sejarah sesat. Kita bilang demikian benar, Ibnu Sina dan kebatinan sesat, demikian juga liberal juga apa? Sesat. Karena Ibnu Khalis Majid berdalil dengan apa? Kesesatan. Ya. Tapi mereka melegalkan tafsir hermeneutika dengan hal ini. Saya nukil dalam disertasi saya ya, perkataan Ibnu Khalis Majid tersebut. Kemudian kebatinan ini mereka dihukum murtad oleh para ulama dan mereka ini murtad dan para ulama khilaf dalam menerima taubat mereka atau tidak. Jadi ulama sepakat mereka murtad. Ulama sepakat mereka murtad. Karena mereka terjerumus dalam kesyirikan, mereka menafsirkan kebatinan, Al-Quran ditafsirkan dengan ngawur, dan mereka melegalkan banyak kemungkaran, ya. Sehingga mereka disepakati kafir. Tentunya tidak semua kebatinan, tapi kebatinan terkenal seperti Qaramitah, seperti Ubaidiyah, Al-Ubaidiyin, dan yang lainnya yang terkenal ketika itu, yang kejam, membunuh sana sini. Maka mereka itu dihukum murtad oleh para ulama. Hanya saja para ulama khilaf apakah kalau mereka bertobat, tobatnya diterima atau tidak. Itu khilaf di kalangan para ulama ya. Karena dikhawatirkan mereka bertobat, ternyata mereka taqiyah. Karena ternyata mereka apa? Taqiyah. Baik. Ini mungkin di antara hal-hal yang menjadikan kita perlu untuk membahas tentang kebatinan. Sebenarnya bagaimana sejarah timbul kebatinan? Para ulama menyebutkan bahwasanya Islam sejak dahulu diperangi ya. Dan al-haq dan al-batil akan terus bertempur sampai hari kiamat. Enggak ada namanya al-haq dan al-batil damai, enggak ada itu, tidak ada cerita. Iblis mati baru mungkin selesai. Kalau iblis masih hidup enggak ada namanya perdamaian. Maka al-haq dan al-batil akan terus bertempur sampai hari kiamat. Dan di zaman Nabi SAW terjadi pertarungan, baik-baik sira al-askari, perang secara fisik dalam banyak perang ya. Kemudian juga perang secara pemikiran, terjadi diskusi debat ya. Kemudian juga perang secara ekonomi seperti Nabi SAW dan Bani Hashim pernah diboikot dalam Syi'ab Abi Thalib selama 3 tahun. Tidak diberi pasokan apapun, tidak diterima jual beli mereka, diboikot ya oleh orang-orang kafir. Dan itu pernah terjadi. Kemudian juga pertarungan yang lain seperti zaman sekarang kita Ghazul Fikri, pertarungan akhlak, kita berusaha menyebarkan akhlak yang mulia, orang menyebarkan akhlak yang buruk. Pertempuran akidah, ya banyak hal. Ya, syariat dengan kebebasan bertempur. Dia bilang haram, mereka bilang halal, dan pertarungan antara hak dan batil akan terus berlanjut. Dan di zaman Nabi SAW, Islam diserang dari seluruh penjuru.
dari imperator Romania, imperator Persia, Yahudi, ya, munafikin, ya, semua tidak suka dengan Islam, berusaha menjatuhkan Islam. Namun Islam tetap berjaya. Para ulama ketika menyebut tentang sejarah batiniah, mereka selalu mengkaitkan dengan Abdullah bin Saba atau Ibnu Sauda yang merupakan seorang Yahudi yang kemudian masuk Islam secara munafik untuk merusak Islam. Untuk merusak Islam, dan dia mulai muncul di zaman Utsman bin Affan, kemudian dia berjalan ke sana kemari, ke Mesir, ke negeri-negeri, ke Irak untuk memprovokasi massa agar tidak suka dengan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Dan dia yang pertama kali menyebarkan tentang takwil batin, ya. Di antaranya disebutkan, riwayatkan, dia menafsirkan firman Allah, "Innal ladzi farada 'alaikal Qur'an laradduka ilal ma'ad." Sungguhnya Allah yang menurunkan Al-Qur'an kepadamu akan mengembalikan engkau wahai Muhammad kepada ma'ad, kepada hari kebangkitan, untuk beri balasan surga dan yang lainnya. Kata dia, maksudnya Muhammad akan dikembalikan. Muhammad akan dikembalikan. Sebagaimana Allah bisa mengembalikan Isa, maka Muhammad lebih utama untuk dikembalikan, ya. Kemudian dia mengatakan Muhammad, ya, setiap nabi ada wasi, ada yang diwasiatkan, dan wasiatnya Muhammad, wasinya adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ini pemikiran tentunya sama seperti misalnya sebagian penjelasan para ulama tentang Paulus ketika masuk dalam agama Nasrani, bikin bid'ah bahwasanya Tuhan mengirim anaknya atau Tuhan menitis pada anaknya, dengan membuat bid'ah baru dengan mengatakan tidak pernah dibicarakan oleh nabi-nabi sebelumnya, bahwasanya ada namanya dosa warisan. Ada namanya dosa warisan. Ya, ketika Adam berdosa, maka setiap anak keturunan Adam akan menanggung dosa tersebut. Menanggung dosa tersebut. Setiap anak akan menanggung dosa tersebut. Setiap dosa terus berlanjut. Maka kemudian apakah Allah harus mengadab dosa yang diwariskan tersebut? Maka disitulah terjadi pertentangan antara rahmat Allah atau keadilan Allah. Bagaimana Allah apakah akan disiksa manusia yang yang tidak melakukan kesalahan tapi dia menanggung dosa orang tuanya? Kalau disiksa, apa rahmat Allah Subhanahu wa taala? Akhirnya jalan keluar apa? Allah kirim anaknya untuk menebus semua dosa tersebut dengan diutusnya Nabi Isa alaihissalam yang untuk menebus dosa warisan Nabi Adam alaihissalam tersebut, ya. Yang kemudian dikatakan Allah menitis, atau Nabi Isa adalah Allah, atau Allah menitis pada Nabi Isa tersebut, sehingga titisan-titisan Tuhan kepada makhluk itu ada saja, ya. Apalagi Nabi Isa akan kembali di akhir zaman menurut keyakinan orang-orang Islam. Sebagaimana juga orang Persia yang meyakini bahwasanya semua keturunan Kisra ada aliran darah Tuhan, ya, semua keturunan Kisra adalah aliran darah. Jadi masalah Tuhan menitis pada makhluk, pada itu suatu hal yang bukan hal yang baru. Maka ketika kemudian Ibnu Sauda atau Abdullah bin Saba mengatakan Allah menitis kepada Ali bin Abi Thalib, maka bukan hal yang baru. Mungkin kita bilang kok bisa ada pemikiran begitu? Kita bilang sudah ada di manusia pemikiran seperti itu, ya. Saya rasa banyak pemikiran seperti itu. Saya rasa di Hindu juga ada, saya rasa di Yunani kuno juga ada. Maksudnya Tuhan menitis pada apa? Pada makhluk itu ada. Ini titisan dewa lah, titisan inilah, itu ada. Maksudnya titisan Tuhan. Maka timbullah dari pemikiran Abdullah bin Saba ini, maka muncullah beberapa kelompok yang berlebihan kepada Ali bin Abi Thalib. Di antaranya yang didapati oleh Ali bin Abi Thalib di zaman beliau, yang mereka menuhankan Ali bin Abi Thalib. Ya, mereka mengatakan bahwasanya pada diri Ali ada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga akhirnya Ali pun marah, Ali menyuruh mereka tobat, mereka tidak mau tobat. Akhirnya Ali bin Abi Thalib menggali parit, menyalakan api untuk membakar mereka, dan mereka tidak mau bertobat. Sehingga terkenalah perkataan Ali bin Abi Thalib, lamma ra'aitul amran munkaran ajajtu nar wa da'autu kumbara. Tatkala aku melihat kemungkaran, maka aku pun menyalakan api dan aku panggil kumbar, yaitu anak buahnya, untuk membakar mereka. Sehingga Ali pun bakar mereka. Dan sikap Ali ini ditegur oleh Ibnu Abbas. Ibnu Abbas melarang karena la yu'adzibu binnar illa rabbun nar. Tidak ada yang boleh mengadab dengan api kecuali pencipta api. Itu maksudnya Allah Subhanahu wa taala. Ketika Ali bin Abi Thalib membakar mereka, mereka semakin yakin memang benar engkau adalah apa? Tuhan. Karena tidak ada yang menyiksa dengan api kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan ini diriwayatkan dengan sanad yang hasan, dihasankan oleh Ibnu Hajar rahimahullahu taala.
Oleh karenanya keyakinan tentang titik Tuhan menitis pada manusia adalah hal yang biasa. Sebagaimana kita sudah jelaskan pada pembahasan wahdatul wujud ya. Seperti perkataan Hallaj, tidaklah di balik jubah ini kecuali Allah. Allah adalah aku adalah Allah dan sebagainya ya. Baik. Sehingga disebutkan yang pertama kali menafsirkan dengan tafsir kebatinan adalah Abdullah bin Saba yang menafsirkan innal ladzi farada 'alaikal qur'ana la radduka ilal ma'ad. La radduka ila ma'ad. Sungguhnya yang menurunkan Al-Qur'an kepada engkau akan mengembalikan engkau, maksudnya mengembalikan engkau wahai Muhammad, mengembalikan engkau wahai Muhammad. Ini takwil tafsir kebatinan ya. Kemudian akhirnya berkembanglah firqah-firqah kebatinan ya. Secara umum firqah kebatinan kembali kepada Syiah. Kembali kepada Syiah. Maka saya akan jelaskan sebelum saya jelaskan tentang sejarah kebatinan, saya sebut contoh-contoh tafsir-tafsir kebatinan. Mereka ada buku di judulnya Kashfu Asraril Batiniyah, membongkar rahasia kebatinan, wa akhbaril qaramita. Saya belum sempat baca semua, saya baru baca di awal, tidak ada waktu. Karangan Al-Mu'afir Al-Yamani, wafat 470 Hijriah, masih abad kelima. Dia menyebutkan bahwasanya dia bertemu dengan ini orang kebatinan hidup di zaman-zaman ini. Mereka berdalil, ya. Kata mereka segala sesuatu ada zahir dan batin. Buktinya Allah berfirman, wa dzarul zahiral itsmi wa batinah. Tinggalkanlah dosa yang zahir maupun dosa yang batin. Kemudian juga qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dzahara minhu wa batan. Katakanlah sungguhnya Allah mengharamkan perbuatan-perbuatan keji yang zahir maupun yang batin. Kata mereka kalau gitu semuanya ada zahir ada apa? Batinnya. Ayat Al-Qur'an juga demikian. Contoh disebutkan dalam buku tersebut yang dia dapati kebatinan di zaman tersebut seperti as-salat dan zakat. As-salat, zakat 7 huruf. Coba lihat itu. 1 kita hitung. Alif, lam, shad, lam, alif, ta. Berapa itu? 1, 2, 3, 4. Alif, lam, shad, lam. 7 apa 6? As-salat. Shadnya 2. Shadnya apa? 2. As-salat. Ada berapa? 7. Alif, lam, shad, lam, alif lagi, kemudian ta, marbuta. Berapa? 7. Shadnya 2. Az-zakat. Ada berapa itu? Alif, lam, za, kaf, Z-nya 2 ya. Kaf, alif, ta, marbuta. Intinya mereka maksudnya 7 huruf. 7 huruf tersebut maksudnya adalah Muhammad plus Ali. Muhammad plus Ali. Nggak tahu hitungnya bagaimana. Saya nggak tahu. Pokoknya dia baca 7 huruf. 7 huruf sama dengan Muhammad dan Ali. Maksudnya salat dan zakat itu hendaknya kalian berwala kepada Ali bin Abi Thalib, kepada Muhammad dan Ali. Nyambung atau tidak nyambung? Nyambung. Disambung-sambungkan sama mereka. Cocok logi bukan hal yang baru. Sudah ada sejak zaman dahulu. Kita tahu gimana cara hitungnya. Pokoknya Muhammad, Ali, ya, 7 huruf. Ya. Kemudian contoh mereka menafsirkan tentang kesyirikan. Jadi kata mereka, kalau orang sudah berwala kepada Muhammad dan Ali, berarti dia sudah sholat, dia sudah zakat. Selesai. Berarti dia sudah sholat, dia sudah apa? Berzakat. Karena maksud dari sholat dan zakat adalah berloyal, beriman kepada Muhammad sebagai Nabi, dan Ali sebagai wasi. Wasiatnya, artinya setelah Muhammad meninggal, maka penggantinya adalah siapa? Ali. Siapa yang beriman kepada itu, berarti dia sudah sholat dan dia sudah zakat. Kemudian di antaranya, seperti firman Allah, innallaha la yaghfiru ay yushraka bih. Allah tidak mengampuni dosa syirik. Apa dosa syirik? Yaitu mensekutukan keimaman Ali dengan yang lainnya. Siapa yang bilang Abu Bakar jadi imam, maka dia musyrik. Karena yang menjadi imam harus cuma siapa? Ali bin Abi Thalib. Maka syirik adalah mensekutukan keimamahan Ali bin Abi Thalib dengan yang lainnya. Menyatakan Abu Bakar imam, Umar imam, Utsman imam, maka semuanya musyrik, kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh lagi misalnya orang Syiah menafsirkan masalah tatahur dalam Al-Qur'an, fatahharu misalnya bersucilah. Maksudnya bersucilah engkau dari seluruh keyakinan selain madhab kita. Seluruh keyakinan najis. Harus kau sucikan pikiranmu dari keyakinan-keyakinan najis selain dari madhab kita. Ini tafsir ngawur ya. Enggak nyambung ya. Contohnya lagi wasyamsu wal qamaru bi husban. Asyamsu wal qamar maksudnya Hasan dan Husain. Hasan dan Husain. Syamsu wal qamar maksudnya Hasan dan Husain.
Firman Allah dalam surat Al-Hasyr, "Kamatsali syaitani idz qala lil insani kfur." Seperti syaitan ketika berbicara kepada manusia, dia rayu manusia, kafirlah supaya kau selamat. Kamatsali syaitani idz qala lil insani kfur. Seperti syaitan ketika berbicara kepada manusia, kufurlah. Kata mereka syaitan maksudnya Umar bin Khattab. Manusia yang diuji oleh syaitan, dibujuk oleh syaitan adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kemudian dia mengatakan semua yang datang dalam Al-Quran, iblis dan Adam, semua dalam Al-Quran. Ada iblis, ada Adam, maka iblis maksudnya adalah Abu Bakar, Adam maksudnya Ali bin Abi Thalib. Iblis disuruh sujud kepada Adam, tidak mau, maksudnya Abu Bakar tidak mau tunduk kepada Ali, tidak mau mengangkat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sebagai imam. Ngawur atau tidak? Ini benar-benar ada, ini pernah terjadi ya. Atau kok bisa ada Ustaz? Jangan bisa yang bilang Lia Aminuddin kedatangan malaikat Jibril saja banyak yang percaya. Jangankan itu, bilang siapa namanya Kanjeng Dimas bisa bikin duit saja banyak yang percaya. Oleh karena Ibnu Taimiyah mengatakan bahwasanya kekufuran atau kepenyimpangan betapapun kau bayangkan pasti ada pengikutnya. Pasti ada pengikut. Siapa yang bisa berpikir orang menyangka Tuhan bersatu dengan makhluk? Enggak ada, tapi ada atau tidak? Ada. Ya, ada. Siapa yang berpikir orang nafsir kayak begini, tapi ternyata pernah ada. Seperti dalam buku Syiah juga saya baca, pernah ketika saya nulis buku 33 Banyak Akidah Syiah, itu mereka menafsirkan firman Allah misalnya, wa daraballahu mathalan lil ladzina amanu imra'ata fir'aun idz qalat rabbi ibni li 'indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini minal qaumidz zalimin. Dan Allah beri perumpamaan kepada orang-orang beriman tentang istrinya Fir'aun. Ketika dia berdoa kepada Allah, ya Allah selamatkanlah aku dari Fir'aun dan kaumnya. Ya. Dia mengatakan bangunkanlah aku bagi aku istana di surga dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan pengikutnya. Maka kata mereka dalam buku tafsir mereka, orang Syiah, yang dimaksud dengan istri Fir'aun itu adalah perumpamaan simbol dari Ruqayyah. Yang dimaksud dengan Fir'aun maksudnya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Repot. Bicara seperti ini enggak akan pernah nyambung. Paham? Repot. Kita bilang batin kita berbeda. Bagaimana Fir'aun bisa ditafsirkan menjadi apa? Utsman. Repot. Ini contoh misalnya, contoh-contoh tafsir kebatinan yang dilakukan oleh orang Syiah. Tapi kita akan bahas ya tentang sejarah kebatinan, al-batiniyah, yang secara umum adalah dari firqah Ismailiyah, firqah Syiah. Saya ulangi, kebatinan kembali kepada secara dua, Syiah dan Sufiyah. Syiah dan apa? Sufiyah. Ya. Saya pernah ketemu orang di kapal, dia bilang, tahu nggak tafsir firman Allah Subhanahu Wa Taala? Innama yakhshallah min ibadihil ulama. Sungguhnya yang takut kepada Allah hanyalah ulama. Kata dia, itu bisa ditafsirkan dengan innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Sungguhnya Allah takut kepada ulama. Repot. Stres ini. Konslet. Gimana? Yang Allah takut pada apa? Ulama. Repot. Seperti saya pernah di kampung dulu, saya mau sholat. Anda, panggil saya Anda. Bagaimana? Sholat dulu, sholat duhur. Tahu sholat zuhur, kenapa 4 rakaat? Saya enggak tahu. Kalau tidak tahu tidak usah sholat. Repot. Repot. Jadi keyakinan kebatinan seperti itu repot. Punya keyakinan tafsir-tafsir batin biasanya sufi-sufi yang berlebihan atau Syiah. Baik, kita akan bahas tentang sejarah firqah-firqah kebatinan dan kerajaan-kerajaan mereka secara singkat insyaallah taala. Dimulai dari sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang mereka anggap sebagai al-wasi, yaitu yang berhak menjadi pemimpin setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang meyakini ada pemimpin selain Ali, maka dia kafir. Makanya Ahlus Sunnah kenapa dikafirkan? Karena meyakini Abu Bakar jadi imam, atau setelah itu Umar, setelah itu Utsman, maka ini yang meyakini 3 orang ini imam yang sah, maka mereka kafir. Ini sebenarnya khurafat mereka ya. Khurafat mereka. Kenapa Ali tidak pernah meminta kepimpinan? Kata mereka, Ali takut dengan mereka. Dan ini cercaan kepada Ali. Gimana Ali bin Abi Thalib takut sama Abu Bakar? Gimana Ali bin Abi Thalib takut kepada
Umar, kepada Utsman. Ali bukan penakut. Tidak pernah dalam sejarah Ali penakut. Bahkan ketika dalam perang Khaybar ada Marhab sang jagoan, tidak ada yang bisa melawannya kecuali Ali bin Abi Thalib. Dan Ali mengatakan, "Annal ladzi sammatni ummi Haidarah." Akulah orang yang ibuku menamakan aku dengan singa. Kalaithi ghabatin karihil manzarah. Seperti singa di hutan yang menakutkan penampakannya. Dia nakut-nakuti musuhnya. Kemudian dia bunuh Ali bin Abi Thalib. Ketika perang Khandaq, ada tokoh Quraisy yang sangat jago namanya Amr ibn Wud atau Amr bin Abdi Wud. Ketika ada sahabat yang maju, kata Rasulullah, jangan. Innahu Amr, sungguhnya dia Amr. Ada yang maju lagi, sampai Ali, kata Nabi, kum ya Ali, engkau yang lawan. Artinya Ali bin Abi Thalib. Siapa yang ketika Rasulullah berhijrah tidur di tempat tidur Nabi? Siapa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, ya. Tokoh yang sangat takut sama Abu Bakar, takut sama Umar, takut sama Utsman. Mustahil. Kalau benar Abu Bakar, Umar, Utsman kafir, mustahil Ali diam-diam, ya. Mustahil Ali diam-diam radhiyallahu taala anhu. Lebih menakjubkan lagi, Ali bin Abi Thalib menikahkan putrinya Ummu Kulsum bin Ali dengan Umar bin Khattab. Ini lebih menakjubkan lagi. Orang Syiah bingung. Saya nukil dalam buku saya 33 Banyul Akidah Syiah. Mereka bingung dengan kejadian nyata ini karena teks tentang Ali menjadi mertuanya Umar itu termaktub juga dalam buku mereka. Kalau tidak salah dalam buku Al-Kafil Al-Kulaini juga ada buku teks tersebut. Bahwasanya Umar menikah dengan putrinya Ali bin Abi Thalib dengan Fatimah. Ali menikah dengan Fatimah, memiliki beberapa anak. Di antaranya Hasan, Hussein, ada Muhassin meninggal, masih kecil. Kemudian ada Ummu Kulsum. Ummu Kulsum ini nikah dengan Ali, dengan Umar. Dan punya anak namanya Zaid bin Umar. Tapi meninggal semuanya. Punya anak namanya apa? Zaid bin Umar. Maka mereka bingung. Kata mereka, Ali menikahkan putrinya dengan Umar karena takut. Takut Umar membunuhnya karena Umar jahat. Buktinya Umar pernah mendobrak pintu Fatimah sampai Muhassin keguguran meninggal. Bikin cerita macam-macam. Dan mereka bikin drama. Dalam perayaan-perayaan tertentu, misalnya Karbala atau yang lain, mereka bikin drama. Bagaimana Umar datang mendobrak pintu, kemudian Fatimah terdorong. Sehingga membuat orang jengkel sama Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Daripada bahaya, mending nikahkan. Apa Ali penakut itu? Sampai dia nikahkan putrinya dengan setan, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Yang kedua, mereka bilang Ali tidak menikahkan putrinya, tapi dia datang ke seorang dukun. Dukun tersebut kemudian menjelmakan seorang jin wanita, jin setan untuk berubah menjadi Ummu Kulsum. Yang dinikahi oleh Umar itu jin. Bukan siapa? Ummu Kulsum. Pertanyaannya, kenapa punya anak namanya Zaid? Apa ada sejarah manusia nikah dengan jin punya anak? Intinya, nggak mungkin. Ini semua dongeng mereka bahwasanya yang berhak menjadi khalifah yang pertama Ali itu dongeng. Itu apa? Dongeng. Kemudian mereka bangun agama mereka di atas dongeng tersebut. Bangun agama mereka di atas dongeng tersebut. Taib. Ali bin Abi Thalib ini disebut dengan imam yang pertama. Kemudian setelah Ali meninggal dunia, diambil oleh imam yang kedua. Namanya siapa? Al-Hasan. Faham? Al-Hasan cuma 6 bulan. Taib. Al-Hasan kemudian menyerahkan kepemimpinan kepada siapa? Muawiyah. Ini juga mereka bingung. Al-Hasan menyerahkan kepemimpinan kepada Muawiyah. Muawiyah mereka kafirkan. Tapi kenapa Al-Hasan memberikan kepemimpinan kepada Muawiyah? Cuma dua yang mereka bingung. Apakah Hasan benar atau Hasan salah? Kalau mereka bilang Hasan benar, berarti Muawiyah tidak kafir. Faham? Kalau Hasan benar, maksum, tidak pernah salah, berarti Muawiyah tidak apa? Kafir. Karena Hasan menyerahkan pimpinan kepada siapa? Muawiyah. Kalau mereka bilang Hasan salah, berarti Hasan tidak maksum. Dan ini repot. Padahal syarat imam mereka harus apa? Maksum. Ini semua dongeng. Benar Muawiyah tidak dikafirkan oleh Hasan. Kalau Muawiyah kafir, ngapain Hasan kasih pimpinan kepada orang kafir? Dongeng aja dibuat oleh orang apa? Syiah. Taib. Hasan imam yang kedua. Ali yang pertama. Hasan kedua. Yang ketiga siapa? Al-Husain. Menurut keyakinan mereka. Setelah Al-Husain, yang ketiga Zainal Abidin. Kita kasih nomor. 1, 2, 3, 4. Al-Husain. Husain meninggal punya anak namanya Zainal Abidin. Zainal Abidin. Husain punya anak dari istri yang lain. Dari Bani Hanifah. Makanya anaknya namanya Muhammad Ibnul Hanafiyah. Dinisbahkan kepada ibunya untuk membedakan. Dia Muhammad bin Ali. Tapi ibunya dari Banu Hanifah. Makanya disebut Muhammad Ibnul Hanafiyah. Ya. Dari istri yang lain selain Fatimah.
Karena Ali setelah Fatimah meninggal, dia menikah dengan yang lain. Tapi kepemimpinan lari dari jalur Fatimah dan Ali. Oleh karenanya kepemimpinan turun kepada Zainal Abidin atau disebut dengan Ali ibn Husain bin Ali bin Abi Thalib. Setelah itu anak yang berikutnya anaknya Zainal Abidin namanya Muhammad Al-Baqir. Ini yang kelima. Muhammad Al-Baqir punya anak namanya Ja'far As-Shadiq, disebut dengan Abu Abdullah. Ja'far ini pada tahun 148 wafat 148 Hijriyah. Wafat 148 Hijriyah. Nah, Ja'far As-Shadiq ini punya anak beberapa. Di antaranya Ismail, anak tertua. Yang kedua Musa Al-Kazim. Musa aja namanya Musa. Digelar dengan Al-Kazim. Ja'far As-Shadiq Abu Abdullah, ini imam keberapa? Ke-6. Imam ke-7 di sini antara Ismail atau Musa. Yang jadi masalah, lihat Ismail wafat tahun berapa? 14. Ini 4 bukan 9 ya. Ismail wafat 143. Siapa duluan meninggal? Bapaknya atau dia? Dia dulu. Namanya jadi pewaris tahta harusnya meninggal belakangan, paham? Jadi masalah Ismail ini meninggal sebelum bapaknya. Dan dia punya anak namanya Muhammad. Ismail ini punya anak namanya siapa? Muhammad. Karena ketika Ismail meninggal dunia sebelum bapaknya, ya, maka ketika bapaknya mau meninggal, orang-orang mengangkat Musa Al-Kazim, Musa sebagai imam yang ke-7, Musa. Di situlah terjadi perselisihan di antara mereka. Maka muncullah dua firqah secara umum. Namanya firqah Ismailiyah dan namanya firqah Al-Ithnai Asyariyah. Yang meyakini kepemimpinan diambil oleh Musa Al-Kazim disebut dengan Al-Imamiyah, Al-Rafidhah, Al-Ja'fariyah, Al-Ithna Asyariyah. Ini nama-nama yang sama. Al-Imamiyah, Al-Rafidhah, Al-Ja'fariyah, Al-Ithna Asyariyah. Kita lanjutkan, kalau kita ikut jalur mereka, berkait Ali Ridha, imam ke-8. Kita coba ambil yang Musa. Ali Ridha, imam ke-8. Muhammad Al-Jawad, imam ke-9. Ke-10 Ali Al-Hadi. Ke-11 Hasan Al-Askar. Ke-12 Muhammad Al-Mahdi. Inilah silsilah imam-imam mereka. Mereka meyakini harus ada 12 imam dan 12 imam semuanya maksum. Nah, Hasan Al-Askar ini Aqim, dia tidak punya anak. Dia tidak punya anak. Mereka bingung. Padahal imam harusnya ada berapa? 12. Maka mereka bikin cerita bahwasanya Hasan punya anak namanya Muhammad. Ketika masih mungkin usia 4 tahun, 5 tahun, maka dimasukkan di sirdap, sembunyi. Karena takut dengan daulah Abbasiyah yang ingin menteror mereka, maka disembunyikan. Namanya Muhammad bin Hasan Al-Askar. Imam yang ke-12. Dan nanti dia muncul di akhir zaman menjadi Imam Mahdi. Menjadi Imam Mahdi. Maka disebut dengan Muhammad Al-Mahdi. Padahal secara sejarah Hasan Al-Askar ini tidak punya anak. Kalau tidak punya anak, imam cuma 11, maka buyarlah akidah mereka. Akidah mereka sebenarnya Allah kasih takdir seperti ini. Mereka meyakini imam 12, ternyata imam mereka cuma berapa? 11. Harusnya mereka sadar bosnya mereka tertipu selama ini. Dan mereka buat cerita dia punya anak. Anaknya di mana enggak pernah kelihatan, disembunyikan. Kenapa yang lain dulu tidak sembunyi? Kenapa sekarang yang terakhir apa? Sembunyi. Bikin cerita dongeng. Jadi agama mereka dibangun di atas dongeng. Nah, inilah firqah-firqah. Kita ambil dari sisi yang beredar sekarang yang paling mayoritas. Kalau disebut Syiah ini maksudnya ini. Kalau disebut Syiah maksudnya ini. Di Irak, di Iran itu maksudnya ini. Imamiyah, Itsna Asyariyah, Ja'fariyah, Rafidhah maksudnya ini. Di Indonesia, di Irak, di Iran, di Kuwait, di Saudi juga ada. Ini banyak penjuru dunia. Di luar negeri yang kalau dimaksud dengan Syiah, maksudnya tuh ini. Kalau dibilang Syiah maksudnya ini. Tanah air kita juga tidak ada Ismailiyah, tidak ada Zaidiyah, tidak ada yang lainnya. Yang ada adalah Itsna Asyariyah. Ya. Baik, mereka terbagi menjadi dua. Ada al-usuliyun, ada al-ikhbariyun. Al-usuliyun ini yang mayoritas. Mereka membangun akidah mereka di atas buku-buku utama induk Syiah. Kemudian mereka mengamalkan kias, analogi,
ijma, ya. Sehingga mereka disebut al-usuliyun. Al-usuliyun, ya. Buku-buku induk misalnya seperti Al-Kafi, ya. Ada beberapa buku induk. Terus Man lam yahdhurul faqih, karya Tusi, ya. Ada 4 buku, ya. Yang mereka yakini sebagai buku-buku induk, sumber-sumber hukum. Nah, orang-orang Syiah al-usuliyun mereka menganalogikan buku-buku tersebut dan mereka mengatakan dalam buku-buku ini ada nas-nas, ada yang sahih, ada yang dhaif, ada yang hasan. Kita harus meneliti. Kemudian kalau sudah ada yang sahih bisa kita kiaskan. Sehingga mereka disebut dengan al-usuliyun, mereka menggunakan ilmu usul. Rupanya mereka diprotes oleh Syiah pada abad ke-11 yang disebut al-akhbariyun atau al-ikhbariyun. Mereka ini mengatakan tidak ada pakai usul-usul fikih, itu ikut-ikutan ahlu sunnah. Kita beriman aja kepada nas yang terdapat dalam 4 buku tersebut, ya. Dalam 4 buku tersebut dan 4 buku tersebut tidak ada yang dhaif, semuanya sahih. Semuanya sahih, ya. Semuanya sahih, ya. Jadi mereka meyakini 4 buku tersebut ini perbedaan, timbul 2 kelompok dan mereka ekstrim, yang akhbariyun ini ekstrim. Kalau kita baca buku-buku mereka ngeri. Yang pendirinya namanya Istirbadi, kemudian ada Al-Bahrani, ada An-Nur At-Tabarsi yang punya buku tentang Faslul Khitab fi Tahrifi Kalami Rabbil Arbab. Bukti bahwasanya Al-Qur'an menyimpang. Dia punya buku judulnya gitu. Dia nukilkan ratusan atau puluhan perkataan ulama Syiah yang menyatakan Al-Qur'an apa? Menyimpang. Dengan jelas dia tulis buku tersebut. Ada Hulul Ar-Amili, Muhammad Taqi Al-Majlisi, Nikmatullah Al-Jazairi, punya buku Al-Anwar Nu'maniyah. Saya nukil perkataan-perkataan mereka dalam buku saya 33 Banyulan Akidah Syiah. Mengerikan. Mereka ini kencang. Saking kencangnya mereka menyatakan usuliyun sesat. Kata mereka apa? Sesat. Sampai di antara mereka yang dikafirkan oleh ikhbariyun. Ikhbariyun. Intinya ini Syiah, kemudian nanti dari setelah itu muncul namanya Syiah Syekhiyah, nisbah kepada seorang namanya Syekh Ahmad Al-Ihsa'i, kemudian Al-Babiyah, kemudian Al-Bahaiyah. Ini Al-Bahaiyah yang pernah kita bahas dulu, itu kembali kepada Syiah Itsnai Asyariyah, cabang-cabangnya. Paham? Cabang-cabangnya. Yang Indonesia juga ada Al-Bahaiyah. Taib. Ini juga mereka punya tafsir-tafsir batin. Mereka ini juga punya tafsir-tafsir batin. Seperti tadi saya sebutkan tentang Fir'aun maksudnya Utsman, kemudian istri Fir'aun maksudnya Ruqayyah. Tafsir batin itu Syiah Itsnai Asyariyah. Ya. Taib. Kita bahas sekarang tentang Ismailiyah. Ismailiyah. Jadi kita ada firqah namanya Zaidiyah, kita ada firqah namanya Al-Imamiyah, kita ada firqah namanya Ismailiyah. Yang lebih nampak tentang kebatinan itu pada firqah Ismailiyah. Dari Ismailiyah itu muncullah firqah batiniyah, Fatimiyun, kemudian Qaramitah, Duruz, Nusairiyah, ini semua dari sini. Dari Ismailiyah. Keturunan cabang-cabang dari pemahaman Ismailiyah. Maka Ismailiyah secara umum terpecah menjadi 2. Yang pertama, menanti kedatangan Ismail, kata mereka Ismail tidak mati. Ismail tidak mati. Jadi Ismail kan mati di zaman bapaknya masih hidup. Ja'far As-Shadiq, Ismail apa? Mati. Kata mereka Ismail tidak mati. Kata bapaknya sudah mati. Sehingga bapaknya ngambil para saksi bahwasanya Ismail sudah mati. Kata mereka bapaknya taqiyah. Ini mereka bilang Ismail belum mati. Yang menyatakan Ismail belum mati juga ada 2. Satu lagi mengatakan ya Ismail sudah mati, tetapi ketika Ismail mati turun kepada anaknya, bukan ke Musa, bukan kepada Musa, tapi kepada anaknya Muhammad bin Ismail. Maka mereka ada 2 yang penganut yakini Muhammad bin Ismail dikenal dengan Ismailiyah Mubarakiyah. Mubarakiyah kan Mubarakiyah ini guru besar mereka yang melariskan pemahaman ini bahwasanya yang dinanti namanya Muhammad atau yang diangkat menjadi pemimpin Muhammad bin Ismail. Dari inilah muncul istilah bab bagi mereka. Jadi Ismail ini kan tidak ada, paham? Ismail tidak ada, kata mereka bersembunyi dan akan datang. Kalau gitu imamnya hilang. Bapaknya sudah mati, anaknya hilang. Kata mereka masih hidup. Terus bagaimana kita bisa nyambung sementara dunia ini harus ada imamnya? Maka muncullah fikrah namanya bab.
Bab itu adalah perantara antara mereka dengan apa? Imam, wakilnya. Jadi wakil pergi ke imam, laporan. Wakil pergi ke imam, laporan. Itu namanya apa? Wakil imam. Timbullah namanya al-bab. Maka beberapa orang ngaku saya sebagai bab. Saya pernah ketemu Imam Mahdi. Imam Mahdi bilang begini, begini, begini. Nah, itu namanya istilah bab. Mulai muncul sejak adanya imam yang hilang. Sama seperti yang tadi saya sebutkan Al-Mahdi. Ini kan Al-Mahdi ini juga tidak ada. Maka timbul keyakinan di balik Al-Mahdi yang bersembunyi di Sirdab, ada orang bab yang pernah mengaku bertemu dengan siapa? Imam yang bersembunyi tadi. Kemudian menyampaikan pesan-pesan dari imam tersebut ya. Saya melihat di antara mereka ada yang disebut dalam cerita, ada di antara mereka, dia datang kemudian dia menyamar menjadi orang soleh, kemudian dia tidak pernah makan tapi dia sembunyi makanan di sana, dia pergi, kemudian dia makan, dia balik lagi. Pokoknya orang kira dia orang soleh. Orang ini minggu-minggu nggak pernah makan. Terus tidak pernah bersuci, ini luar biasa. Akhirnya ditanya, kamu siapa? Saya wakilnya imam. Orang percaya, orang senang dengan yang zuhud-zuhud. Akhirnya saya imam butuh uang, butuh ini. Mana kumpul uang? Ada pertanyaan mana? Pertanyaan saya bawa ke imam. Imamnya jawab. Dia jawab sendiri. Atau ada temannya yang apa? Jawabnya. Imam masjid bukan Imam Mahdi. jadi bahan-bahan main. Banyak cerita-cerita lucu tentang masalah bab wakil dari imam ini. Karena imamnya nggak ada. Timbullah cerita-cerita konyol-konyol yang pernah mereka ditipu berulang-ulang oleh para penipu yang aku sebagai bab-bab pintu-pintu menuju imam. Taib. Ini secara sederhana Ismailiyah ternyata terbagi menjadi dua. Yang meyakini Ismail hilang sehingga harus ditunggu. Ada yang meyakini anaknya Muhammad bin Ismail. Taib, adapun sejarah Ismailiyah sebagai berikut ini. Ini agak panjang dikit, perhatikan. Ismailiyah al-khalisah, Ismailiyah murni. Ismailiyah murni. Murni, yaitu yang beriman bahwa Ismail belum wafat. Sehingga perlu adanya al-bab, perantara, pintu. Pintu atau penghubung kepada imam. Kepada imam gaib. Imam yang gaib yang sedang bersembunyi. Nanti yang mau saya lah babnya, saya inilah macam-macam. Yang kedua al-Ismailiyah al-Mubarakiyah. Al-Mubarakiyah disebut kepada ulama mereka. Dia kalau enggak salah adalah maulanya Ja'far As-Shadiq, ya. Budak yang dimerdekakan oleh Ja'far As-Shadiq, kemudian dia menjadi ulama atau menjadi pembesar, maka dia yang menyerukan bahwasanya yang mengganti Ja'far As-Shadiq adalah Muhammad bin Ismail. Dan mereka mengatakan imam cuma 7. Mereka Ismailnya berkeyakinan dengan angka 7. Tawaf 7, ini 7, ini 7, hari 7. Berarti imam cuma berapa? 7. Imam ke-7 adalah Ismail. Tidak ada imam yang lain. Yang lain hanya melanjutkan saja. Baik. Sini muncullah Muhammad bin Ismail bin Ja'far As-Shadiq. Di zaman ini, di zaman Ismail ini, ya sekitar abad kedua. Tadi kita sebutkan Ja'far As-Shadiq wafat pada tahun 148. Ini masih di abad kedua. Muncul seorang namanya Maimun Al-Qaddah. Maimun Al-Qaddah. Maimun Al-Qaddah. Dan dia punya namanya Ubaidillah bin Maimun Al-Qaddah. Ini sosok yang diperselisihkan. Ada yang mengatakan Maimun Al-Qaddah atau Ubaidillah bin Maimun Al-Qaddah. Inilah dia sendiri adalah Muhammad bin Ismail bin Ja'far As-Shadiq. Hanya saja dia menyamar dengan nama tersebut karena takut dari gempuran dinasti Abbasiyah. Ada pendapat demikian. Mengatakan tidak, ini orang dia beriman kepada mazhab Ismailiyah. Kemudian khilaf di kalangan mereka sendiri, para ahli sejarah dari kalangan Syiah. Apakah Maimun Al-Qaddah ini masih punya garis keturunan kepada Ali dan Fatimah? Mereka khilaf. Ismailiyah keturunan Ali dan Fatimah kan tadi saya jelaskan. Ya. Dari tadi pertama siapa? Ali bin Abi Thalib, kemudian siapa? Hasan, kemudian Husain, kemudian Ali Zainal Abidin, kemudian Muhammad Al-Baqir, kemudian Ja'far As-Shadiq. Ja'far As-Shadiq kemudian terbagi dua. Musa Al-Kazim, kemudian siapa? Ismail. Musa Al-Kazim tadi, kemudian Ali, kemudian Muhammad, kemudian Ali lagi, kemudian Hasan, kemudian Muhammad. Jadi intinya Muhammad bin Ismail bin Ja'far As-Shadiq ini keturunan Ali bin Abi Thalib dan Fatimah. Nah, Maimun Al-Qaddah ini siapa? Apakah masih keturunan dari Ahlul Bait? Maka khilaf di kalangan para ahli sejarah. Kebanyakan ulama Ahlussunnah mengingkari. Mereka mengatakan mereka ini dia bukanlah keturunan Ahlul Bait. Tidak ada yang pernah menjelaskan nasabnya. Apalagi disebut dalam sebagian literatur
Mereka ini keturunan dari imam-imam al-masturin, para imam-imam yang bersembunyi. Tapi binnya siapa tidak nyambung. Jadi Muhammad Ubaidillah bin Maimun al-Qaddah bin siapa? Enggak ketahuan. Tapi sebagian mereka mengatakan tidak, memang dia adalah keturunan siapa? Keturunan Ahlul Bait, keturunan Ali dan Fatimah. Nah, dia mendirikan sebuah daulah di Tunis pada tahun 297 Hijriah. Ya, 297 Hijriah. Ubaidillah ini. Wafat pada tahun 322 Hijriah. Setelah dia wafat, kemudian dilanjutkan kepada anaknya namanya Al-Hakim bin Amrillah. Ini Al-Hakim bin Amrillah. Dia wafat, Ubaidillah wafat 322. Ubaidillah bin Maimun Al-Qaddah. Kemudian dia punya anak namanya Al-Hakim bin Amrillah. Kemudian Al-Hakim bin Amrillah menyerahkan kekuasaan kepada Al-Mansur Billah. Al-Mansur Billah pada tahun 334 dia berkuasa. Al-Mansur Billah mungkin meninggal digantikan oleh anaknya atau siapanya, keluarganya Al-Mansur Billah. Kemudian Al-Mansur Billah menyerahkan kekuasaan kepada Al-Mu'iz lidinillah. Al-Mu'iz. Semuanya namanya bagus-bagus. Al-Hakim bi Amrillah yang berhukum dengan hukum Allah. Al-Mansur Billah yang ditolong oleh Allah. Al-Mu'iz lidinillah yang menegakkan agama Allah. Yang memegang kekuasaan pada tahun 341. Al-Mu'iz lidinillah ini akhirnya menguasai Mesir pada tahun 385 Hijriah. Maka berpindahlah ibu kota Daulah Ubaidiyah yang berdiri sejak abad ketiga dari Tunis pindah ke Mesir. Kemudian kekuasaannya semakin lebar. Ada kharitahnya, ada petanya tentang kekuasaan Daulah Ubaidiyin yang cukup lama dan mereka sangat kejam ya. Mereka membunuh orang, mereka membunuh para ulama, mereka membunuh para ahlu sunnah. Rakyat disuruh melaknat Abu Bakar dan Umar. Siapa yang melaknat Abu Bakar dan Umar disuruh kasih roti, dikasih makanan. Yang tidak melaknat Abu Bakar dan Umar tidak mau dibunuh oleh mereka. Jadi ketika itu ahlu sunnah banyak dibunuh. Di zaman Ubaidillah dan sempat berkuasa dan kekuasaan yang luar biasa ya. Artinya kekuasaan tidak menunjukkan seseorang di atas kebenaran. Memang kalau berkuasa kemudian pasti benar. Mereka ini pernah berkuasa dalam waktu yang lama. Dari tahun 297 sampai tahun 567. Berapa tahun tuh? 297 sampai 567. Hampir 300 ya. Hampir 300 tahun, 200 tahun lebih mereka berkuasa. Dan mereka adalah Syiah, Ismailiyah, punya pemikiran kafir dan macam-macamnya. Taib. Kemudian setelah Al-Mu'iz diganti dengan Al-Aziz Billah yang jaya dengan Allah Subhanahu wa taala, berkuasa pada tahun 365 Hijriah. Kemudian berikutnya Al-Hakim bi Amrillah berkuasa pada tahun 386 Hijriah. Kemudian dibunuh pada tahun 411. Nah, ketika muncul Al-Hakim bi Amrillah ini, muncul mazhab baru yang menuhankan Al-Hakim bi Amrillah. Sehingga disebut muncullah firqah namanya Duruz. Sampai sekarang masih ada firqah apa? Duruz ya. Mereka menuhankan Al-Hakim bi Amrillah ya. Seperti sebelumnya ada yang menuhankan Ali. Kalau ada awan katanya itu Ali datang sedang di awan ya. Ada titisan ketuhanan. Intinya pada tahun 408 muncullah firqah namanya Duruz ya. Kemudian Al-Hakim bin Amrillah yang dituhankan tersebut ternyata dibunuh, Tuhannya mati pada tahun 411. Kemudian dilanjutkan oleh seorang namanya Al-Mustansir Billah yang minta tolong kepada Allah. Al-Mustansir Billah, dia berkuasa dari 427 sampai 487. Ternyata Al-Mustansir Billah ini meninggal pada tahun 487. Dan dia punya anak yang tua namanya Nizar, ini yang paling tua. Harusnya Nizar yang pegang. Tapi ternyata dia punya anak masih kecil namanya Al-Musta'li, adiknya Al-Musta'li. Hanya saja Al-Musta'li dari istri yang lain, dari istri yang merupakan putri dari seorang menteri yang terkenal di zaman tersebut. Karena Al-Musta'li adalah ponakannya menteri dan dia adalah sekaligus anak raja, maka dia yang diangkat. Dia yang diangkat menjadi apa? Penguasa. Akhirnya kakaknya Nizar tidak terima. Terjadilah keributan, akhirnya Nizar pun pergi. Dan akhirnya Nizar punya anak buah yang sangat berbahaya, namanya Al-Hasan bin Sabbah, Ibnu Sabbah. Baik. Al-Musta'li bin Al-Munstasir Billah wafat
pada tahun 495, ini selesai nizar tidak diterima, kita kembali kepada jalur Al-Musta'li. Al-Musta'li wafat pada tahun 495 Hijriah diganti dengan Al-Amir bi Ahkamillah. Al-Amir bi Ahkamillah yang usianya masih 5 tahun ketika itu. Namun akhirnya dia dibunuh ketika usia 20 tahun. Dibunuh oleh siapa? Al-Hasan bin Sabbah. Dia dendam, dia bunuh Amir tersebut. Anak buahnya Hasan bin Sabbah membunuh Amir yang dari usia 5 tahun sampai 20 tahun. Dengan firqah yang dikenal dengan Hasyashun. Karena Amir tidak punya anak, umur 20 tahun sudah tewas, maka diganti dengan pamannya namanya Al-Hafiz Abdul Majid Ibnul Muntasir Billah. Ya. Jadi Al-Muntasir ini punya anak juga namanya siapa? Al-Hafiz. Siapa? Al-Hafiz. Karena Amir bi Amrillah tidak punya anak maka diganti dengan pamannya ini Al-Hafiz Abdul Majid Ibnul Muntasir Billah. Kemudian diganti dengan berikutnya namanya Al-Zafir, kemudian diganti berikutnya Al-Zahir, kemudian diganti yang terakhir namanya Al-Adid. Al-Adid. Maka Al-Adid ini runtuhlah kekuasaan Al-Ubaidiyin di tangan Salahuddin Al-Ayyubi pada tahun 567 Hijriah. Maka kembalilah dari sunnah menjadi dari Syiah menjadi apa? Sunnah. Setelah ratusan tahun dalam kejahatan. Nah, sebagaimana diketahui bahwasanya di tangan Daulah Ubaidiyah inilah diadakan Maulid Nabi, Maulid Fatimah, Maulid Hasan, Maulid Hussein sekitar abad Hijriah di Mesir. Yang pertama membuat adalah mereka. Yang pertama membuat mereka adalah apa? Mereka. Taib. Firqah ini kemudian meskipun ada yang berpindah ke Yaman dan ada yang berpindah ke India, berpindah ke Yaman ya. Ada namanya Taibah. Ada yang mengatakan sebagian mereka tidak menerima Al-Hafiz Abdul Majid bin Mustansir Billah. Kata mereka itu paman, tidak bisa jadi ini. Sungguhnya Al-Musta'li ini punya anak yang lain dari ibu yang lain yang namanya Tayyib. Yang namanya apa? Tayyib. Maka kita anggap Tayyib ini sebagai pemimpin. Maka dinisbahkanlah dengan Ismailiyah Tayyibah di Yaman. Kemudian kekuasaan mereka hilang di Yaman. Akhirnya mereka banyak berdagang. Mereka banyak melakukan perdagangan. Mereka condong pada berdagang dari Ismailiyah Tayyibah. Kemudian mereka berdagang sampai ke India. Mereka berdagang ke India. Maka banyak pedagang-pedagang yang tertarik dengan Ismailiyah. Maka timbullah firqah namanya Baharah. Baharah dalam bahasa India artinya para pedagang. Atau pedagang, tajir ya. Kemudian Baharah ini terbagi menjadi dua. Ada Baharah Daudiyah, ada Baharah Sulaimaniyah. Ini nisbah kepada da'i mereka. Syekhnya mereka. Ada Syekh Daud, ada Syekh Sulaiman. Ini mereka berfirqah-firqah. Ada gambaran? Terlalu kecil ya. Silakan antum foto dulu nanti kita yang bawahnya. Saya bikin baganya lama ya. Belum selesai terakhir saya tidak sempat waktu tadi. Tapi ini jadi gambaran aja ya. Taib, azan silakan. Taib, di antara cerita yang menarik tadi kita sebutkan tentang Hasan bin Sabbah. Hasan bin Sabbah yaitu yang membela Nizar, firqah Ismailiyah Nizariyah. Dia tidak setuju dengan Musta'li dan dia pun kabur. Kemudian dia kabur pergi ke Iran. Kemudian sampai di Iran dia menyamar menjadi seorang yang ahli ibadah. Ahli ibadah, rajin sholat, rajin ini. Sampai orang tertarik dengan dia, bahkan kalau dikasih uang dia tidak mau. Pokoknya zuhud, ahli ibadah. Dan orang senang seperti itu. Akhirnya lama-lama dia menguasai sampai ada sana namanya Qal'at Alamut. Qal'at Alamut ini antum lihat di Google masih ada, coba ditulis Qal'at, bahasa Arabnya seperti ini. Qal'at hamzah lam mim waw ta Alamut. Indah ya. Disitulah Hasan ibn Sabbah membuat kelompok namanya Hasyashun. Ini ada khilaf di kalangan mereka, tapi di antara pendapat dia ini bagaimana punya pasukan yang begitu kuat. Dia bunuh puluhan ribu orang. Dia bunuh para ulama, dia bunuh para qadhi, dia bunuh para
panglima hebat, dia punya pasukan yang berani mati. Disebutkan bagaimana cara dia punya pasukan berani mati. Dia menguasai Qal'at Alamut ini, diambil dari seorang, dan kemudian dia panggil ahli-ahli dari Irak, karena dia orang yang tahu tentang dunia. Dibuatlah yang indah, dibuat seperti jannah di dunia. Kemudian dia siapkan cewek-cewek. Kemudian dia, situ orang bodoh-bodoh, di Iran orang bodoh-bodoh, bahlul-bahlul. Kemudian dia panggil orang yang umur sekitar belasan tahun sampai 20 tahun, satu-satu dia panggil. Kemudian dia pakai hashish seperti morfin zaman sekarang. Maka dia sebagai orang tua, dia di situ disebut Syekhul Jabal, dia tinggal di gunung tersebut. Ada orang datang, maka dia sampaikan tentang agama Ismailiyah. Kemudian dia kasih roti, kemudian dia kasih minum. Disebut oleh Ibnu Katsir ceritanya. Kemudian dia minum, orang itu udah minum, dia udah fly. Kemudian dia tidur dipindahin ke tempat kebun yang indah tadi, jannah. Kemudian dia bangun di tempat yang indah, dihias, ada cewek-cewek di samping. Ini orang kebangun. Di mana ini? Surga. Dan dia merasa fly itu nikmat kan? Di surga. Wow, dia sadar. Sudah pokoknya hasratnya semua dia ini. Kemudian dikasih minum lagi, dia pingsan lagi. Pokoknya teler lagi. Kemudian dibawa lagi keluar. Terus, tapi dikasih parfum semua, masih ada parfum semua. Disemprot semua, kukunya dipotongin, jenggotnya dirapiin, semua dibersihin. Selama dia tidur tuh dibersihin semuanya. Bangun-bangun sudah bersih, beres, harum, banyak bidadari. Cantik-cantik. Kemudian dibuat mimpi lagi, kemudian dia bangun, dibawa lagi ke tempat tadi, tempat yang roti. Saya tadi iya, kamu tadi ini kan, itulah jannah. Kamu pengen masuk jannah, ikuti perintahku. Oh, namanya orang udah tertarik, candu, pingin. Ya udah habis itu. Suruh bunuh siapa, suruh bunuh ini. Sampai dia datang ke salah seorang pemimpin, dia bilang, ini orang nurut sama saya. Suruh potong lidahnya, dia potong. Kalau dia kok mati, langsung masuk tadi. Dia dari itu pengen mati, udah pernah masuk surga, keluar lagi. Pengen masuk lagi, bunuh diri, enggak apa-apa. Suruh potong tangan, dia potong. Dia enggak peduli. Karena dia pikir mati, ketemu dengan apa? Dia dari tadi. Dari gua hantu. Maka dia buatlah firqah namanya Hasyashun yang sangat-sangat sangar, luar biasa berani, nekat mati. Situlah dia bunuh banyak orang. Seperti pembunuh bayaran, dia bunuh ini, bunuh sana, tidak ada takut mati sama sekali. Karena mati langsung masuk apa? Surga. Nekat. Dia bunuh ulama, dia bunuh para hakim, dia bunuh para imam, dia bunuh para pemimpin. Namanya Hasyashun. Antum lihat coba Qal'atul Maut. Qal'at al-Maut ya. Mungkin dulu lebih indah. Mungkin kalau situ masih ada bidadarinya. Baik. Kemudian ada satu lagi firqah namanya Al-Qaramitah. Al-Qaramitah ini dia adalah sempalan dari Ubaidiyah. Al-Qaramitah ini dia muncul karena ragu dengan nasabnya Ubaidillah bin Maimun Al-Qaddah. Ini bukan Ahlul Bait. Dia ragu. Kalau bukan Ahlul Bait, kapan kita menjadikan dia imam? Sehingga ketika dia ragu, dia menyempal, maka dia buatlah suatu kerajaan namanya kerajaan Al-Qaramitah. Nisbah kepada Hamdan Al-Qurmut. Buatlah kerajaan di Bahrain. Dan pada suatu waktu, di suatu tahun, di musim haji, mereka datang. Ketika hari Tarwiyah, mereka menantikan jemaah haji datang dan mereka bunuh 30.000 jemaah haji. Mereka bunuh. Sampai ada yang naik di atas Ka'bah. Dia bilang, mana burung-burung ababil? Mana burung ababil? Pokoknya dia ngejek. Dia bilang apa? Tuhanmu berkata. Karena dia meyakini semua tidak ada yang tekstual. Semuanya apa kontekstual. Kalau menafsirkan dengan tekstual, wa man dakhalahu kana amina. Siapa yang masuk Mekah aman? Mana aman? Saya bunuh kalian semuanya. Mana keamanan? Mana keamanan? Kemudian dia masukkan mayat-mayat jemaah haji dalam sumur Zam-Zam. Buang Zam-Zam. Kemudian dia congkel Hajar Aswad. Hajar Aswad. Di sekitar Ka'bah dia rusak. Dia congkel Hajar Aswad, kemudian dia bawa pulang ke Bahrain. Sehingga haji terhenti. Mungkin 10 tahun, sekian tahun berhenti. Tidak ada orang hajian karena ngeri dengan apa perbuatan Qaramitah, Syiah Ismailiyah. Akhirnya Daulah Ubaidillah kirim surat sama mereka. Kembalikan itu Hajar Aswad. Kalau tidak kami serang kamu. Setelah 22 tahun akhirnya mereka kembalikan. Kemudian Daulah Qaramitah pun runtuh ya. Sehingga secara umum kebatinan Ismail sudah hancur kecuali beberapa yang masih ada sekarang, Nusairiyah, Duruz, Aga Khaniyah dan
Ismailiyah yang masih ada, jadi demikian masih ada, masih tersebar di India, di Eropa, masih banyak ya. Sekedar pengetahuan bagi kita bahwasanya di sana ada kelompok yang menafsirkan Al-Qur'an dengan tafsir apa? Kebatinan. Tentu ini merupakan kesesatan ya. Tapi demikian saja kajian kita. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.